Tribhuwana Wijayatunggadewi, Sang Ratu Langit dan Bumi. Bagian I, Putri dari Darah Agung. Di bawah langit lembut kerajaan Majapahit yang masih muda, di masa ketika Wangsa Rajasa mulai meneguhkan hegemoni atas tanah Jawa dan sekitarnya, lahirlah seorang putri dari darah campuran kebesaran dan api takdir. Namanya adalah Tribhuwana, kelak akan dikenal sebagai Tribhuwana Wijayatunggadewi, seorang perempuan yang akan menggenggam tampuk kekuasaan. Bukan sebagai permaisuri semata, tetapi sebagai ratu pemegang takhta. Ia dilahirkan pada awal abad ke-14 sebagai putri dari Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit, dan Sri Kertanegara lewat jalur ibunya, Raja Patni, putri dari Raja terakhir Singasari. Masa kecil Tribhuwana dibentuk oleh dua kekuatan yang tak kasat mata, darah yang menuntut kejayaan dan bayang-bayang keruntuhan. Singasari yang harus ditebus dengan kekuasaan. Ia tumbuh di lingkungan istana yang dipenuhi persaingan, kebijakan dan bisikan politik. Sejak dini ia diajari sastra, politik, tata negara, serta spiritualitas Hindu-Buddha yang menyatu di dalam batin raja-raja Jawa kala itu. Ia tidak tumbuh sebagai bunga istana yang hanya didekorasi, melainkan sebagai belati dalam selubung sutra. Setiap mata yang memandangnya melihat kelembutan, namun mereka yang benar-benar mengenalnya tahu bahwa dalam dirinya mengalir api ibu para raja. Bagian 2, Bayang-Bayang Prekahuripan. Setelah beranjak dewasa, ia diberikan gelar Prekahuripan, penguasa wilayah penting dalam struktur pemerintahan Majapahit. Gelar ini bukan kehormatan kosong, ia memimpin dengan penuh kehati-hatian dan keberanian. Dalam masa ini pula ia mulai menjalin persekutuan dengan para bangsawan dan pemuka agama, menyiapkan jalan yang tak disangka akan ditempuhnya. Ketika sang Raja Majapahit saat itu, Jayanegara, wafat secara tragis akibat pembunuhan pada tahun 1328, takhta Majapahit menjadi kosong. Raja Patni, Ibunda Tribhuwana, yang telah menjadi biksuni, memerintahkan agar putrinya naik takhta sebagai penguasa Majapahit. Dengan demikian Tribhuwana Wijayatunggadewi menjadi Ratu Majapahit, sebuah keputusan langka dalam sejarah Raja-Raja Nusantara yang mempercayakan kekuasaan sepenuhnya pada seorang perempuan. Bagian 3, Memimpin Langit dan Bumi. Ratu Tribhuwana memerintah dari 1328 hingga 1350, sebuah masa penuh gejolak, perluasan wilayah, dan reformasi. Ya, mereka hanya menjadi lambang kekuasaan, tapi penggerak utamanya. Salah satu langkah terpenting dalam pemerintahannya adalah mengangkat seorang pemuda jenius bernama Gajah Mada menjadi Mahapati Amangkubumi, sang Perdana Menteri yang kelak dikenal karena Sumpah Palapa, ikrar untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Gajah Mada mengucapkan sumpah tersebut di bawah perlindungan dan restu Ratu Tribhuwana. Di bawah kepemimpinan keduanya, Majapahit melancarkan berbagai ekspedisi militer dan diplomasi ke wilayah luar Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga ke wilayah-wilayah di Nusantara Timur. Pengaruh Majapahit menyebar laksana angin muson, membawa serta bahasa adat dan kebudayaan Jawa yang kemudian mengakar luas. Tribhuwana juga dikenal mendukung pembangunan spiritual dan kesusastraan. Ia melindungi para pujangga dan biksu, serta mendukung kelahiran karya sastra besar seperti Negara Kertagama, yang kelak ditulis oleh Empu Prapanca di masa putranya. Ia juga menjadi pelindung arsitektur suci, dan banyak pura serta bangunan keagamaan berdiri di bawah kekuasaannya. Bagian IV, Hayam Wuruk warisanku. Dari pernikahannya dengan Kertawardana, bangsawan dari Kediri, Tribhuwana melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak dikenal sebagai Hayam Wuruk, raja terbesar Majapahit. Sejak kecil Hayam Wuruk dibesarkan bukan hanya sebagai penerus, tetapi sebagai lambang cita-cita ibunya, membangun kerajaan yang satu, besar dan abadi. Ketika putranya telah dewasa dan siap memimpin, Tribhuwana memutuskan untuk turun takhta dengan sukarela pada tahun 1350. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Hayam Wuruk, namun tetap menjadi penasihat utama di belakang layar. Meski tidak lagi memerintah secara resmi, pengaruh dan wibawanya tetap terasa di dalam istana dan di antara para pejabat tinggi. Bagian V, Senjakala Sang Ratu. Tribhuwana menjalani masa tuanya dengan damai namun tetap aktif dalam kehidupan keagamaan dan politik kerajaan. Ia menyaksikan bagaimana putranya dan Gajah Mada mencapai puncak kejayaan Majapahit, sebagaimana yang pernah ia rintis dan tanamkan sejak awal. Ia wafat pada paruh kedua abad ke-14 dalam usia lanjut dan penuh penghormatan. Rakyat dan bangsawan menyebutnya sebagai Ratu Langit dan Bumi, karena dalam dirinya menyatu kekuatan langit, kebijakan dan ketuhanan, dengan kekuatan bumi, keberanian dan kekuasaan. Ia dikenang sebagai perempuan pertama dan satu-satunya dalam sejarah Majapahit yang benar-benar memerintah sebagai ratu berdaulat. Warisan abadi,
Tribhuwana Wijaya Tunggadewi bukan hanya ibu dari Hayam Wuruk, tetapi ibu dari kejayaan Majapahit. Ia meletakkan fondasi kokoh, mengayomi lahirnya Sumpah Penyatuan Nusantara, dan memperlihatkan kepada dunia bahwa kebesaran tidak mengenal jenis kelamin. Di masa ketika perempuan sering dipinggirkan, ia menulis sejarah dengan tangannya sendiri, bukan dengan pena, tetapi dengan kuasa dan keberanian. Dalam relief candi dan naskah kuno, namanya terukir abadi, bukan hanya sebagai ratu, tapi sebagai ibu para raja. Bagian C, langkah sang ratu. Angin dari lereng Gunung Penanggungan berembus lembut, membelai wajah sang ratu yang berdiri mematung di pendapa istana Trowulan. Ia mengenakan kain batik dengan motif bunga teratai, lambang kedamaian dan kebangkitan. Rambutnya disanggul tinggi dan berhias emas yang terpahat halus. Namun bukan hiasan itu yang menarik perhatian siapapun yang memandang, melainkan sorot matanya tajam dalam dan menyimpan ribuan petir tak bersuara. Apakah aku hanya bayangan ibuku? Gumamnya dalam hati. Dari jauh, langkah kaki terdengar tergesa. Seorang lelaki tinggi dengan wajah keras dan sorot mata, seperti bara memasuki pendapa. Paduka Ratu, ujar lelaki itu sambil berlutut. Pasukan kita telah sampai di pesisir Bali. Mereka menunggu perintah. Gajah Mada sang Mahapatih adalah alat tajam di tangan Tribhuwana. Namun lebih dari itu, ia adalah sekutu, teman, kadang, penantang pemikiran. Katakan padaku, Mada, ujar Tribhuwana sambil berbalik. Jika engkau tak bersumpah, akankah dunia tetap mendengar nama kita? Saya bersumpah bukan demi nama saya, tapi demi panji-panji ratu, jawab Gajah Mada tanpa sumpah palapa. Majapahit hanya akan menjadi bayangan kerajaan besar yang tak pernah utuh. Senyum tipis mengambang di bibir sang ratu. Ia tahu sumpah itu mengandung risiko. Gajah Mada bertekad untuk tidak menikmati kesenangan hidup sampai seluruh Nusantara tunduk. Tapi di dalam hati terdalam Tribhuwana ada kecemasan. Sebab ia tahu, dunia ini tidak hanya dibangun dari kemenangan, tetapi juga dari kehancuran, pengkhianatan dan darah. Bagian Seban, cermin Raja Patni. Di sebuah petirtaan suci di lereng Gunung Lawu, Tribhuwana menemui ibunya, Raja Patni, yang kini telah menjadi biksuni. Mereka duduk berhadapan, dikelilingi kabut pagi dan suara dedaunan berbisik. Engkau memilih jalan sunyi, kata Tribhuwana, karena aku ingin menyaksikan kejayaanmu dari kejauhan. Tanpa mengikatku pada dunia, jawab Raja Patni. Tapi ingat, nak, takhta bukanlah mahkota keabadian. Ia adalah ujian yang berubah bentuk tiap hari. Lalu apakah engkau menyesal menyerahkan kekuasaan padaku? Raja Patni tersenyum. Tidak, aku menyesal tak memberimu cukup waktu sebagai anak. Karena dunia terlalu haus akan ratu. Tribhuwana memeluk ibunya. Di pelukannya terasa seolah pelindung lama yang mulai rapuh, tapi tetap menguatkan. Bagian Pris, Hayam Wuruk dan bayang-bayang besar. Tahun-tahun berlalu seperti daun gugur yang tak henti. Hayam Wuruk tumbuh sebagai pemuda tampan, cerdas dan penuh daya tarik. Ia belajar dari guru-guru terbaik, termasuk dari ibunya sendiri. Tapi di balik semua pelajaran, ada satu hal yang belum ia kuasai, memahami beban raja. Mengapa kau terlihat murung? Tanya Tribhuwana suatu sore di taman istana. Karena aku tidak yakin bisa seperti ibu, jawab Hayam Wuruk. Ibu membawa Majapahit naik tinggi. Aku takut jatuh lebih cepat dari bayanganmu. Tribhuwana mengusap kepala putranya. Kau tidak harus jadi aku, kau harus jadi dirimu sendiri. Tapi ingat, apapun jalan yang kau pilih, kau akan membawa ribuan jiwa bersamamu. Jangan menjadi raja yang hanya berpikir tentang nama, tapi raja yang mencintai tanah ini, seperti aku mencintaimu. Bagian Namem menyerahkan dunia. Di tahun ketika usianya mulai menua, dan tubuhnya mulai melemah, Tribhuwana mengundurkan diri. Dengan hati lapang, ia menyerahkan kekuasaan kepada Hayam Wuruk. Tapi sebelum ia turun dari takhta, ia memanggil Gajah Mada dan putranya dalam sebuah pertemuan sunyi di ruang dalam istana. Gajah Mada, katanya pelan, kau adalah pedangku, dan Hayam Wuruk adalah darahku. Bersatulah, jangan biarkan ambisi menjadi pisau yang menggores negeri ini. Ia lalu memandang putranya. Pimpinlah bukan dengan tangan besi, tapi dengan mata air yang menyejukkan. Dan kau Mada jangan lupa, jika kekuasaan menumpahkan air mata rakyat, ia bukan kekuasaan yang suci. Keduanya bersujud di hadapan sang ratu. Hari itu, langit tampak cerah di atas Trowulan. Tapi di dada mereka bertiga, badai perlahan mulai mendidih, sebab kekuasaan bukanlah akhir, melainkan awal dari pertarungan yang lebih besar. Bagian X, akhir sang ratu. Tahun-tahun terakhir hidupnya dilalui dalam kesunyian. Tribhuwana banyak bermeditasi, menulis doa, dan mengunjungi tempat-tempat suci. Ia tahu tak ada kerajaan yang abadi, kecuali dalam ingatan. Dan suatu pagi yang tenang, ia wafat dengan senyum di wajahnya. Semoga aku lahir kembali di tanah yang kucintai, bisiknya sebelum mengembuskan napas terakhir. Istana berkabung. Hayam Wuruk menangis di sisi ranjang ibunya.
Gajah Mada berdiri mematung, dan seluruh negeri membakar dupa untuk perempuan, yang telah menjadi langit dan bumi bagi mereka. Epilog, api yang tak pernah padam. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi tidak hanya membangun kerajaan, ia membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Tanpa dirinya, sumpah Gajah Mada takkan terdengar. Tanpa dirinya, Hayam Wuruk mungkin bukan siapa-siapa. Ia tidak dikenal karena perang, tapi karena keberanian memimpin. Ia tidak diingat karena kekerasan, tetapi karena kebijaksanaan seorang ibu, ketegasan seorang pemimpin, dan kelembutan seorang perempuan yang mengubah dunia. Dan sampai hari ini, dalam relung sejarah yang terlupakan dan relief batu yang tergores waktu, namanya tetap hidup. Tribhuwana, ratu yang memayungi Nusantara. Majapahit bukan milik satu orang. Ia adalah ruh dari beribu pulau, suara dari beribu bahasa, dan harapan dari mereka yang tak dikenal sejarah. Jangan kau khianati itu demi satu ambisi. Anakku, jika kelak engkau dapat memerintah, ingatlah bahwa rakyat bukan bayang-bayangmu. Mereka adalah tanah yang menopang kaki, air yang menghidupi napas, dan api yang menyala jika kau zalim. Aku bukan ratu karena takhta diberikan, tetapi karena aku berani menanggung beban yang ditinggalkan oleh para leluhur dan meneruskannya tanpa menggenggamnya terlalu erat. Langit dan bumi bersatu bukan karena kekuatan besi, melainkan karena kehendak yang lurus, hati yang jernih, dan tekad yang tak goyah oleh harta ataupun pujian.